Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus ya, pesan semesta untuk Taurus November 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Taurus. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Taurus ya. Sun, Moon, Rising Taurus, pesan semesta untuk Taurus November 2024. Ini 2 bulan lagi ya, udah menuju tahun 2025. Semoga kita bisa mengoptimalkan pesan-pesannya dengan baik ya. Oke, Ace of Pentacles, Death, sorry, Three of Swords. Wow. Oke, Taurus. Jadi mungkin ada ya, aku rasa kamu ada masalah di finansial. Mungkin kamu baru memulai sesuatu dan ini belum berhasil, atau ini udah beberapa tahun terakhir kamu udah mulai ini tapi mungkin juga belum berhasil, atau tiba-tiba beberapa akhir ini, beberapa bulan terakhir, atau bahkan mungkin kemarin Oktober kamu lagi kehilangan uang, atau kamu ada masalah uang lah ya, finansial gitu ya. Oke. Ya, maybe kamu ada masalah finansial di sini ya, Taurus gitu. Entah kamu ada hutang, entah kamu ada pinjol, entah ada tagihan kartu kredit, atau ada customer klien yang belum ngebayar, atau ada ya kerjaan kamu tidak menghasilkan atau belum menghasilkan. Intinya kamu masalah uangnya nih masih struggle banget di sini. Ya, pertama bisa masalah uang, kedua bisa masalah soal apa ya? Maybe soal asmara. Dan di sini kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan stabilitas finansial, ya. Gitu, mungkin kamu ada rencana untuk serius dengan hubungan, tapi secara kemapanan kamu belum siap untuk itu. Secara finansial kamu belum siap untuk itu. Atau ngomongin soal masa depan lah ya, masa depan diri gitu ya. Misal nih kamu ada target sesuatu tahun depan gitu atau akhir tahun, tapi duitnya belum ada ya, gitu, yang berkaitan dengan duit nih di sini. Oke, Death. Oke, jadi masalah utamanya adalah di internal diri kamu ya. Jadi kamu harus bener-bener tahu, atau kamu harus bener-bener bisa evaluasi diri nih. Gak hanya sekedar evaluasi diri, tapi perbaikan dirinya juga harus bener-bener bisa direalisasikan gitu. Jadi kamu punya masalah uang, atau kamu ada kaitannya dengan customer yang mungkin gak ngebayar dan sebagainya. Intinya dengan uang, masa depan, kestabilan, kemapanan. Ini aku rasa masalah faktor utamanya adalah di diri kamu. Maybe kamu yang kurang ulet dalam mencari atau bekerja atau menjemput rezeki gitu ya, kurang ulet gitu, kurang disiplin, dan satu lagi dalam mengatur uangnya kurang bagus ya gitu. Mungkin aja kamu ngatur duitnya udah oke, tapi penghasilannya nih kurang oke ya gitu. Jadi diatur bagaimanapun ya tetap kurang gitu. Jadi harus ada fondasi yang kuat untuk ngatur dan kekuatan yang kuat untuk menghasilkan ya. Jadi dua-duanya nih harus imbang, harus sama-sama balance, harus sama-sama kuat ya gitu. Jadi uang berapapun kalau kamu nggak bisa ngatur ya bakal bablas gitu. Terus kamu bisa ngatur sebaik mungkin tapi kurang juga ya. Jadi cuma masuk pos-posnya ya mungkin sebagian, nggak bisa seluruh pos kamu bisa masukin duit gitu ya. Contohnya gitu. Dan di sini ini nih kita nggak usah ngomongin
faktor eksternal yang lain gitu ya. Kita nggak perlu menyalahkan hal-hal di luar diri kita, karena masalah utamanya adalah diri kita. Maybe kita nggak bisa ngatur duit, nggak bisa cari duit dengan benar, dan keuletan, ketangguhan kita tuh kurang gitu ya. Jadi kita mungkin terlalu mengandalkan orang lain. Bisa aja saatnya diri kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Terus Dev ini juga aku rasa kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maybe soal borosnya kamu, terus kamu tidak mungkin banyak yang kamu tidak terlalu memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Kamu hanya memikirkan hari ini, senang-senang hari ini, dan akhirnya timbullah sebuah masalah. Maybe kamu terlilit utang, atau kamu terjerat ya pinjol dan lain sebagainya ya. Jadi intinya dalam diri kamu nih yang harus diperbaiki. Cara kamu melihat tentang uang, cara kamu memperlakukan tentang uang, cara kamu menghasilkan dan mengatur uang, ini yang harus benar-benar dikoreksi ya, diperbaiki di sini. Dan mungkin kamu juga impulsif, ini harus juga diilangin ya. Ya, jadi atur sebaik mungkin ya, atur sebaik mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan kamu gitu ya. Jadi ketika kamu cuma ada duit 2 juta, ya udah kamu harus survive dengan duit 2 juta. Jangan sampai kamu duit 2 juta tapi makanya harus di mall terus ya. Bakal sisanya nih harus kemana gitu ya. Oke, dan aku tadi juga bilang ini bisa kaitannya dengan soal hubungan, dimana mungkin kamu udah niat serius nih dengan pasangan tapi terhalang masalah finansial, right gitu. Dan di sini mungkin yang akan menghambat kamu punya hubungan ya, atau kamu dengan pasangan kamu. Oke, Three of Swords gitu. Ini bisa menjadi poin plus, bisa menjadi poin minus buat kamu. Poin plusnya gini, kamu sekarang dalam kondisi yang tidak stabil, tapi kamu pengen serius dengan pasangan kamu. Kamu harus bisa terus terang ke pasangan kamu bahwa oke, gue mau serius tapi gue lagi ada masalah finansial nih. Ketika ini orang masih stay bareng kamu terus-terusan sampai sekarang, menemani kamu dalam situasi yang kamu let's say kere dan gak ada duit gini ya, ya dia berarti orang yang patut dipertahankan, patut kita setia pada dia gitu. Tapi ketika kamu udah terus terang gitu, kamu pada masalah uang dan gini-gini, dan dia nggak mau nunggu kamu, dan dia nggak bersedia bareng kamu, ya udah, berarti kamu harus melepaskan. Dia mungkin ya tidak sesuai dengan diri kita gitu ya. Dia tidak bisa menerima apa adanya kita gitu. Bukan berarti dia menerima apa adanya kamu dan kamu nggak mau berusaha, enggak. Tapi di saat kamu lagi kacau balau, dia selalu ada. Ya, tapi dia nggak mau ada, dia mau pergi, ya udah, ini lepaskan. Jadi Three of Swords ini harus ada yang dilepaskan jika memang hal ini udah tidak cocok dengan kamu. Ini kalau ngomong soal pasangan, iya, kalau udah nggak cocok, udah nggak sefrekuensi, ya harus dilepaskan gitu. Tapi ketika masih bisa dikompromikan, ya harus dijaga baik-baik gitu ya. Dimana nyari orang yang sebaik ini di saat kita lagi kesusahan, ada dia gitu ya. Ini perlu dipertahankan. Dan ini juga berarti ini juga soal, kalau bukan soal hubungan, ini juga soal habit kamu. Harus ada habit yang tidak mendukung keberhasilan kita, itu harus dibuang. Dan habit-habit yang mendukung keberhasilan kita itu tuh harus dipelihara, itu harus dijaga. Contoh misal baca buku, contoh memang olahraga, dengerin podcast, nonton podcast gitu ya. Itu harus dipertahankan. Daripada kita scroll TikTok atau scroll Instagram, itu yang harus di skip ya, yang harus dihilangkan atau diminimalisir lah kalau kita nggak bisa. Atau kita bikin jadwal, maybe sehari cuma 1 jam aja gitu ya, oke, nggak bisa nambah ya itu. Jadi ada hal-hal yang harus dibuang dan ada hal-hal yang baik harus dipertahankan di sini, right? Oke, Taurus, Queen of Pentacles ya,
Oke, di sini juga pesannya kamu harus bisa ambil peluang apapun yang menghasilkan gitu, meskipun ini cuma peluang kecil ya, karena peluang yang kecil mungkin di awalnya kecil, kita nggak tahu ke depannya bisa aja nih segala sumber gitu ya. Jadi kamu harus bisa mencari peluang meskipun ini peluang kecil. Tidak usah pilih-pilih gitu ya, atau tidak usah, selagi kamu bisa menyediakan waktu, selagi kamu bisa menyediakan pikiran, energi untuk peluang itu, ya nggak apa-apa dicoba ya gitu. Siapa tahu berawal dari peluang yang kecil ini bisa menghasilkan cuan yang besar. Oke. The word Eight of Cups dan Four of Pentacles ya. The word ini jadi aku rasa ya Taurus gitu, mungkin kamu punya tes yang bagus, standar hidup yang bagus gitu. Tapi di sini tes bagus kamu, standar hidup kamu yang bagus atau yang luar biasa, atau let's say kamu punya standar yang mewah mungkin gitu, tapi ini tidak sesuai dengan kehidupan kamu sehari-hari. Bukan berarti tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, itu lebih pada ke mindset kamu, atau lebih pada ke aktivitas kamu atau habit kamu. Jadi kamu ini misalnya contoh, gua tuh punya selera kalau harus pagi-pagi tuh naik yang kendaraan yang bagus gitu. Tapi diri kamu tidak menggambarkan orang yang seperti itu. Ini bukan ngomongin soal penampilan ya gitu, tapi habit ya. Jadi ketika kamu punya tes yang bagus, habit kamu juga harus bagus dong gitu. Jadi kita nggak usah ngomong muluk-muluk kalau kita hari-hari cuma mager gitu, ini bahasanya kayak gitu. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk kalau kita masih usahanya segini-gini aja, ngatur duitnya boros terus gitu ya. Ya kita nggak usah muluk-muluk punya tes yang ABC, yang standar yang luar biasa gitu, enggak gitu. Jadi gini, tes kamu atau standar kamu itu harus align dengan habit kamu, dengan karakter kamu, dengan apa yang kamu lakukan, yang nantinya itu sangat sinkron dengan tes dan standar kamu gitu ya. Ya ini cuma meng-align supaya kamu on the track aja dengan apa yang kamu mau gitu ya. Orang punya selera masing-masing gitu, tapi ini aku mau menggaris bawah yang ini ya gitu. Dan mungkin kamu terlalu takut juga, atau terlalu mengkerdilkan diri sendiri atas mimpi kamu sendiri. Jadi sebenarnya mungkin kamu pernah punya mimpi gede yang luar biasa, cuma mungkin ada satu waktu kamu gagal, atau satu waktu kamu kejentok gitu, akhirnya kamu mutung. Aduh, ini bahasa Indonesianya gimana ya? Kamu pernah punya mimpi gede, terus I don't know why gitu ya, tiba-tiba kamu ngerasa entah satu hal lain gitu, akhirnya kamu tuh down dan gak mau lagi, atau kamu ada hal lain yang menjadikan kamu akhirnya kamu mengkerdilkan diri kamu, dan kamu menghilangkan mimpi itu dalam diri kamu gitu ya. Dan aku rasa ini perlu kamu hal ini perlu di recheck kembali, di cross check kembali gitu ya, apakah mimpi ini tuh masih relevan ya, masih mau kamu, masih relevan dengan diri kamu saat ini atau enggak gitu ya. Jadi mungkin kamu melupakan mimpi kamu ini ya gitu. Ini mimpi mungkin dari dulu dan akhirnya kamu taruh di gudang gitu ya. Atau kamu menutup mimpi ini nih, harus dicari lagi gitu ya, untuk ngeboost kamu punya kekuatan ya, untuk ngeboost kamu punya power gitu, atau punya strength di sini ya gitu. Semoga paham apa yang maksudku ya gitu ya, agak belibet, sorry ya. Eight of Cups and Four of Pentacles. Oke. November ini udah November ya. Besok ini udah Desember. Dan ini mungkin akhir tahun ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kamu bagikan. Kamu
kamu jadikan bulan ini bulan permulaan kamu untuk memperbaiki, untuk evaluasi, untuk new chapter lah ya gitu. Jadi oke, mau habis nih tahunnya gitu. Oke, kita harus gerak cepet nih. Kita mulai nih bikin catatan lagi, kita mulai nih bikin agenda lagi, kita mulai lagi nih bikin to do list lagi. Jadi Age of Cups, kamu bangun kembali apa-apa yang mungkin kemarin udah kamu singkirkan dalam hidup kamu. Kamu cek dan recheck mana yang masih relevan, mana yang enggak gitu ya. Soal mimpi-mimpi, oke, ini gue masih dalam radarku nih. Oke, gue mau nih misalnya, gue mau nih punya rumah di Menteng gitu ya. Oke. Gue mau jadi dokter nih, masih nih, gue mau sekolah psikolog nih, gue mau sekolah manajemen nih. Ini contoh aja ya. Jadi cek dan recheck kemarin kamu punya mimpi mana yang udah gak relevan, jadi harus dibuang. Ini relevan dan aku harus nih. Jadi bangun kembali kekuatan kamu, bangun kembali habit kamu, bangun kembali diri kamu yang best yourself, best version of yourself. Benernya gini, best version of yourself. Jadi apa nih diri terbaik kamu tuh? Kamu bisa menjadi seorang apa? Seorang Zeze yang begini gitu ya. Zeze yang seperti ini gitu ya. Jadi kamu bangun kembali gitu ya. Zeze bisa nih, best versionnya tuh bisa nih jadi orang yang andal di bidang, misalnya di bidang seni, bisa banget. Ya udah kamu tulis, gue bisa nih, andal banget di bidang seni. Gue bisa ini nih, andal banget di bidang muah gitu ya. Gue andal banget nih di bidang host gitu ya. Jadi kamu mungkin bisa bikin podcast dan undang orang-orang gitu ya. Gue bisa nih, ini sesuai versiku dan aku bisa lakuin yang best ya di sini, di bidang ini gitu. Jadi kamu cek dan recheck kembali impian-impian kamu yang masih relevan gitu ya dengan kondisi kamu saat ini. Jadi kenapa sih kita ngomongin relevan dan gak relevan saat ini, right? Jadi mungkin dalam perjalanannya kemarin, beberapa tahun kemarin, kamu mungkin banyak melupakan diri kamu banyak melupakan siapa diri kamu, atau bahkan mungkin kamu belum tahu juga ada hal-hal yang tersembunyi di balik diri kamu, shadow. This is time for you untuk ngulik lagi, this is time for you untuk cek dan recheck gitu ya. Mana yang masih relevan, mana yang enggak gitu ya. Termasuk juga Four of Pentacle di sini soal lingkungan, soal circle, alright gitu. Orang-orang yang masih support kamu, orang-orang yang masih ada sefrekuensi, kamu keep mereka. Orang-orang yang nggak penting-penting atau yang toksik ya harus dibuang-buang gitu ya. Yang masih relevan kita pertahankan, yang udah nggak relevan kita buang. Dan di sini Four of Pentacle termasuk juga skill, ilmu pengetahuan, habit, termasuk mungkin juga kita punya penampilan gitu yang masih relevan dengan kita. Apa nih yang masih bisa ngeboost motivasi kita, ngeboost mood kita, apa nih yang masih bisa ngebooster gitu. Itu kita bisa cek dan recheck ya di November ini ya, di awal November ini, dan kita bisa praktekkan ini sampai nanti akhir tahun. Terus kita bisa evaluasi juga di tahun depan masih oke atau enggak ya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk Taurus. Jadi semoga paham ya apa yang aku sampaikan ya. Jadi poin-poin pentingnya silahkan ditulis. Satu kartu buat Taurus, satu kartu Oracle. Observe, don't absorb. If you are talking on style of others, try observe. Jadi observasi segala macemnya ya, dan termasuk kita cek dan recheck relevan dan nggak relevan, apa yang masih cocok dan nggak cocok untuk diri kita di sini juga ya. Dan harus bisa melihat situasinya tuh seperti apa. Jadi kita bisa memposisikan diri kita pada kondisi atau posisi seperti apa ya. If you are talking on the stress of others, jadi
Ini kaitannya dengan circle juga. Ketika kita ketemu dengan orang yang stres, orang yang toxic, kita sebisa mungkin harus bisa jaga jarak. Dan ya, kita jaga jarak, atau nggak gitu kita bikin proteksi supaya kita nggak ketularan energi-energi yang bikin kita stres dan kekuras energi kita atau bikin kita sakit gitu ya. Dan kita bikin waktu sendiri untuk quality time gitu, untuk me time, untuk refleksi diri. Dan ini juga sebagai bagian supaya kita bisa recharge energi kita ya. Oke, jadi semoga paham apa yang aku sampaikan dari awal dan akhir. I'm so sorry kalau belibet, dan I'm so sorry kalau nggak ada yang nggak dipahami. Kamu bisa nonton 1, 2 kali atau 3 kali supaya lebih paham gitu ya. Thank you so much for watching this video. Semoga ini bisa kita pakai energinya sebaik mungkin ya. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.